Dulu beberapa tahun yang lalu saya bukan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya dekat dunia malam, dekat dengan khamar, minuman keras. Saya dulu lupa, bahkan nggak kenal sama Allah. Siapa Allah saya nggak tahu. Di saat saya kerja pakai akal saya cuma dapat 14 juta. Di saat saya pasrah dengan iman saya, ya Allah bawa saya kemana? Ini iman yang kerja. Nggak kurang dari 2 miliar omset saya. Dan PT Ken ini saya dapetin ketika saya nggak pernah menginginkan ini. Dulu ini ada cerita. Ini cerita pertama kali saya bawain di Batam kemarin dengan Ustadz Yuri. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi. Ini pertama kali saya ceritain di Bogor. Kenapa saya nggak pernah cerita-cerita? Takut jadi aib sebenarnya. Ini bahaya, takut jadi aib. Cuman mudah-mudahan bisa diambil ibrohnya. Ini tentang saya pribadi. Dulu beberapa tahun yang lalu saya bukan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya dekat dunia malam, dekat dengan khamar, minuman keras. Saya dulu lupa, bahkan nggak kenal sama Allah. Siapa Allah saya nggak tahu. Terus kemudian saya ketemu usaha. Alhamdulillah usaha saya berjalan dengan baik. Di tengah-tengah dengan rasa kesombongan saya, dengan penasaran saya dan keinginan saya pengen bikin ini usaha lebih expand lagi, lebih besar lagi. Pinjam uang ke bank, riba. Berjalan dengan pencapaian achievement yang luar biasa. Dan masih dibiarkan pada saat itu. Terus berjalan. Ada satu titik di mana ternyata Allah negur saya. Dibikin hancur, tengkurap itu usaha saya dibikin minus. Bukan titik nol, titik minus. Minus sehingga saya punya utang sebesar 350 juta. Dan saya kondisinya nggak tahu bayar pakai apa. Nggak tahu bayar pakai apa. Bingung nyari sana sini, masih pakai akal. Saya belum pernah minta sama Allah, masih pakai akal. Terus usaha gimana caranya ya biar ini utang bisa dikembaliin, cicil sekian juta tiap bulan dengan kerja keras, terus kerja keras. Capek. Pinjam sana sini udah nggak bisa, teman-teman udah nggak ada yang bisa dimintain tolong. Akhirnya ada seseorang yang ngajak saya, Ri, ikut yuk ngeband ke Cina. Orangnya ada di belakang orangnya. Ini bukan cerita konyol, bukan cerita-ceritaan nih. Saya akan cerita ini aspek orang-orangnya ada. Segitu luar biasanya Allah ngatur orang yang namanya Dede ini untuk ketemu saya, untuk ngajak saya ke Cina. Ngapain? Tetap ngeband buat bayar utang. Dek, gaji pada saat itu berapa deh? 7.000 yuan ya. Itu sekitar 14 juta. Sekitar 14 juta. Itu sebagian saya pakai buat bayar utang, sebagian buat kirim ke keluarga. Kita hidup, saya pribadi hidup dengan sekitar 500 yuan pada saat itu, atau sekitar 1 juta sebulan. Kita beli cuman beras, telur, dan satu lagi kepala cumi ya dek, dan tulang-tulang ikan salmon. Makan pakai itu, wallahi demi Allah orangnya ada. Ini makan nggak bisa cuman beras telur. Enak. Kadang saya minjem duit dengan dia. Kapok? Enggak. Terus saya lupa sama Allah. Terus sampai ada titik di mana ini orang dulu tuh nagihnya, yang punya utang, yang terhutangi oleh saya, itu nagih namanya cerulit, itu nyampe ke depan saya. Namanya pistol nyampe ke depan mata saya. 350 juta bukan uang kecil, bro. Bukan uang kecil. Nangis saya takut. Istri jadi korban, teriak-teriak. Akhirnya saya berangkat ke Cina, ya gitu polanya. Gaji sekitar 14 juta dibagi 2. Akal saya berpikir bahwa ini bisa nih, nyicil. Di tengah-tengah ada aja yang bikin kusut. Bayar ini, bayar itu, akhirnya nggak kebagian semua. Bayar utang juga kurang, buat istri kurang, pembayaran utang-utang karena banyak banget di bank juga harus dibayar terus. Singkat kata,
saya ada titik di mana saya udah nggak mampu ngapa-ngapain. Keluarga udah nggak bisa dimintain tolong, teman-teman udah kesel ketemu saya dan udah nganggap si Riri ini biang masalah. Riri biang masalah. Ada suatu malam di mana saya udah capek. Ini di Cina tuh dulu ngejalanin hari-hari tuh nggak jauh dari alkohol. Kenapa? Buat ngilangin mumetnya saya. Pada saat itu hilang, besok pagi sadar lagi, kesel lagi, puyeng lagi. Terus seperti itu bertahun-tahun. Kemudian saya ada titik di mana saya udah nyerah. Dan tempat pengaduan saya nggak ada lagi, cuma sajadah. Minta sama Allah, ya Allah, maafin saya. Maafin saya udah lupa, maafin saya udah berbuat salah, maafin saya udah gini segala macam. Saya akuin semua kesalahan, semua saya buka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya buka semuanya. Malu wallahi malu. Cuman saya udah nggak mau lagi kehilangan Allah. Saya udah capek, udah kemana nggak tahu deh minta tolong. Tapi yang luar biasanya Allah bikin titik saya di mana saya udah nggak bisa minta tolong siapa-siapa lagi. Cuman Allah minta tolong saya. Tempat saya minta tolong. Allah bikin kondisi itu. Minta sama ya Allah, ampun ya Allah. Saya udah kufur sama nikmat. Suatu hari ajaibnya ketika saya menyerahkan diri, kemana engkau bawa saya ikut ya Allah. Udah ke situ tahapnya. Kemana, kalau harus mati deh. Kalau harus hidup tolong kasih solusi, saya nggak tahu. Alhasil nggak lama sahabat saya di Cina, orang Cina pribadi, orang pribumi Cina, itu namanya Ken, dan Ken pun dikenalkan oleh Dede juga sama. Makanya beliau orang yang paling berjasa di hidup saya salah satunya. Saya suatu saat bersahabat dengan orang yang namanya Ken ini. Orang pribumi saya pun kenalnya pakai bahasa Inggris dan Mandarin. Dia nanya, Ri udah makan siang belum? Belum. Singkat cerita. Yaudah saya jemput buat makan siang. Dijemput sama dia dengan mobil Lamborghini-nya, dan saya nggak tahu selama 5 tahun saya nggak tahu dia kerjanya apa. Yang tahu dia datang ke kafe cuma minum doang gitu ya dia, si Ken tuh. Cuma minum ngobrol udah. Suatu hari beliau ngajak saya, udah makan siang belum? Ya udah saya jemput. Dijemput saya makan dengan mobil Lamborghini-nya, berangkat ke suatu tempat makan, dan itu luar biasa. Lagi asik-asik ngobrol, teman saya yang namanya Dovi WA saya, Ri, punya barang ini nggak di Cina? Kalau ada, gue beli deh dari lu, gitu bahasanya dia. Barang apaan? Saya nggak ngerti. Saya pemain musik, disodorin barang-barang teknik tentang elektronik, tentang barang-barang Telkom lah intinya. Saya tanya, Ken ini apaan? Saya nggak ngerti. Punya barang ini nggak, teman? Lagi cari. Ya udah, pas Ken lihat, butuh berapa banyak, Ri? Saya tanya lagi, dong, butuh berapa banyak? Banyak. Berapa banyak? Banyak banget. Banyak banget. Ya udah kalau banyak ya udah ntar dikirim. Dikirim gimana? Saya nggak tahu. Dikirim gimana? Ya udah ntar, ini pabrik gua. Saya selama 5 tahun nggak tahu kerjaan dia apa. Tiba-tiba dengan kehendak Allah, ketika saya minta maaf sama Allah, menyerahkan diri kepada Allah, saya dengan Ken itu jalan udah kayak biasa. Tapi luar biasanya ketika teman saya menanyakan hal apapun itu, pas saya sodorkan ke Ken, ternyata dia yang punya pabriknya. Cukup enggak? Setelah itu Ken bilang kepada saya, Ri, mendingan pulang aja deh, bikin perusahaan di Indonesia. Lah gimana caranya, Ken? Gue di sini kerja. Berapa bikin perusahaan? Sekian. Ya udah pulang, saya biayain. Itu luar biasa. Boleh, dia bikin perusahaan, dia biayain. Tapi kan saya selama ini butuh hidup, gimana hidup keluarga saya? Berapa butuh biaya hidup untuk 1 bulan? Sekian. Ya udah saya penuhin. Segitu entengnya Allah. Anda tahu berapa untuk bikin perusahaan sekarang? Berapa besar? Nggak kurang dari 20 miliar. Dan saya nggak pernah ngeluarin uang 1 peser pun. Buat Allah gampang semuanya. Dulu saya mati-matian ngajar uang 14 juta sebulan.
ada salah satu orang admin di sini. Pak Eko mana Pak Eko? Pak, mohon maaf, omset kita 1 bulan berapa Pak? Minimal 2 miliar. Di saat saya kerja pakai akal saya cuma dapat 14 juta. Di saat saya pasrah dengan iman saya, ya Allah bawa saya kemana? Ini iman yang kerja. Nggak kurang dari 2 miliar omset saya. Dan PT Ken ini saya dapetin ketika saya nggak pernah menginginkan ini. Saya cuma pengen saya bebas dari masalah saya. Takut, kangen sama istri saya, sama anak saya nggak bisa ketemu. Ini pentingnya iman. Mungkin selama ini kita ada yang salah. Mungkin kita cuma minta sama Allah, tapi kita nggak ngakuin dosa-dosa kita. Padahal konsep hidup cuma 2 sebenarnya. Nabi udah ajarin, saya dulu istighfar cuma itu. Abu ulaka bidi'amatika alayya wa abu bidzambi. Itu aja 2. Ya Allah, saya mengakui segala nikmat-nikmat, udah saya mengakui dosa-dosa. Udah jangan sombong, jangan apa, jangan takabur. Akuin dosa-dosa kita udah sama Allah. Dan Allah nerima wallahi. Tapi dengan cara yang benar. Kita kebanyakan dosa tapi kita nggak ngaku, itu aja masalahnya. Kita nggak pakai adab minta sama Allah. Kita salah tapi kita nggak pernah minta maaf dulu sama Allah, langsung minta aja tanpa kita minta maaf sama Allah. Ini yang mungkin bikin doa-doa kita nggak kekabulin. Kita lupa kebanyakan minta. Padahal dengan minta maaf pun udah cukup sebenarnya. Allah tahu mana yang pantas buat kita. Makanya di setiap hidup kita yang penting itu niat. Niatnya untuk apa dulu? Luruskan kembali niat kita. Kenapa kita nggak dikabulkan doa-doa kita? Mungkin salah satunya niat kita juga masih bengkok. Masih dunia. Bukan perkara akhirat. Luruskan niat kita, jangan lupa saling mendoakan satu sama lain. Semoga Allah menerima doa-doa kita semua dan semoga Allah memberkahi kita semua. Itu aja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.